again. It's a Redskin. Halo, jumpa lagi dengan saya, Servis Elektro Tobelo. Kali ini saya mau merakit sebuah power dengan merek Jepang dengan tipe PCT 4082 12.000 watt. Oke, ini power sebelumnya sudah saya lepas dari pendingin. Oke, ini rangkaian power tersebut memakai dua trafo. Ini saya mau merakit untuk menambah tenaga agar lebih clear, lebih bertenaga. Oke, ini penampakan powernya. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan transistor Sanken, ada 4 pasang ya, 4 pasang. Oke, dan di sini saya juga siapkan resistor 2 watt dengan nilai 220, isolator untuk Sanken, dan kawat 1,5 mm, maksudnya 1 mili atau bisa juga 1,5. Oke, di sini sudah saya lepas dari pendingin mesinnya dan langsung saya eksekusi. Sebelumnya hari ini mengalami gangguan di beberapa channel, tapi sudah saya servis agar perakitan nanti tidak terjadi kendala. Dan si pemilik power ini langsung meminta saya untuk merakit powernya agar lebih bertenaga, tidak gampang rusak. Oke, saya akan coba. Oke, kali ini saya lepaskan dulu kabel output speaker karena saya mau melepaskan trafonya agar tidak menghalangi saat pembukaan trafo. Oke teman-teman, di sini sudah saya melepaskan trafo switching dari power tersebut. Oke, ini biasanya untuk sekunder, biasanya lilitannya hanya sedikit atau tidak terlalu besar, dan ini lilitan untuk primer biasanya lebih besar-besar. Oke, berbeda dengan trafo untuk power atau trafo jenis kotak atau toroid. Kalau trafo switching untuk power mobil biasanya bagian primer besar dan bagian sekunder kawatnya hanya kecil. Oke, yang nanti saya akan melilit ulang atau menambah lilitan di bagian sekunder. Oke, di daerah ini yang nanti saya akan tambahkan lilitannya.
Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa lilitan dari sekunder yang berwarna merah. Tinggal teman-teman hitung ada berapa lilit, nanti bisa jadi patokan nanti setiap berapa volt berapa lilitan. Oke teman-teman, di sini saya mau mengecek tegangan dulu berapa volt yang dipakai power ini. Oke, di sini saya sudah siapkan power supply tegangan maksimal 12 volt. Oke, yang tadi saya sudah lepas satu trafo dan masih tinggal satu buah trafo lagi. Itu saya sebagai patokan untuk mengecek tegangan standar dari power ini. Oke, saya akan coba mengukur dulu. Dan di sini elko-nya 50 volt. Dan saya akan cek dulu apakah tegangannya bagus. Oke, tegangannya 33 volt plus. Oke, dan yang minnya 33 sama. Oke, di sini nanti saya akan mengukur. Oke, seperti ini saya akan mengecek. Di sini ada lilitan sekunder. Saya akan mengecek dulu berapa lilit hingga menghasilkan 33 volt. Oke, teman-teman bisa lihat di sini berwarna merah untuk lilitan sekunder. Di sini sekitar 10 atau 11 lilitan menghasilkan tegangan 33 volt. Oke, di sini saya akan memulai melilit ulang trafo switching. Oke, yang saya akan lilit di bagian sekunder. Biasanya bagian sekunder lilitannya hanya sedikit, maksudnya hanya kecil. Oke, di sini lebih gampangnya untuk melilit ulang. Saya ambil kawat pertama di bagian sebelah kanan. Oke, saya akan melepaskan dulu apa ya namanya ini. Oke, saya akan potong dan saya akan melepas isolator pembungkus kawat. Oke, nanti saya akan pakai ulang. Oke, saya akan potong pas di bagian tengah. Oke, seperti ini ya, pas di bagian tengah dari trafo. Oke, dan terus di sini dililit dengan 3 rangkap. Dan kemudian saya akan mencukur karena masih terbungkus oleh isolator mika. Oke, teman-teman usahakan membersihkan lapisan mika dari kawat trafo bersih ya, agar nanti saat penyambungan kawat lebih merekat. Oke, di sini saya akan memutar kawat agar lebih rapat, dan sudah saya siapkan kawat.
Dan di sini saya akan menyolder dulu ujung kawat. Oke, ini kawat yang sudah saya siapkan, kawat dengan ukuran yang sekarang saya pakai 1 mili. Bisa juga dipakai kawat dengan ukuran lebih besar lagi, 1,5 mili, karena ketersediaan kawat saya hanya 1 mili, jadi saya akan pakai. Dan di sini nanti saya akan sambungkan di ujung kawat yang tadi sudah saya solder, saya potong. Oke, di sini perlu teman-teman tahu, elko di power ini kapasitasnya hanya 50 volt. Oke, hanya 50 volt. Nanti saya akan coba 6 sampai 5 lilit, mudah-mudahan mencapai 45 atau sampai 50 volt, agar nanti saat mencapai tegangan tersebut elko-nya mampu di tegangan tersebut. Oke, kembali saya akan masukkan tadi pembungkus trafo, maksudnya isolator pembungkus kawat yang seperti ini tadi saya masukkan, dan kembali saya akan cukur kembali kawat yang sudah saya sediakan. Oke, seperti ini saya akan cukur, usahakan sebersih mungkin agar nanti saat penyolderan tidak gampang lepas. Oke, dan seperti ini cara yang saya lakukan, dan saya akan solder ulang kawat yang sudah saya sediakan. Oke, seperti ini, lalu mulai saya sambungkan. Oke, soldernya harus serapat mungkin ya, agar tidak gampang lepas. Dan kembali saya akan tutup. Ya, saya akan tutup lapisan, maksudnya saya akan tutup bekas solderan tadi. Oke, di sini saya akan mulai melilit. Saya akan lilit 6 lilit, mudah-mudahan mendapatkan tegangan 45 sampai 50 volt. Di sini saya masih mencoba-coba. Oke, mudah-mudahan mendapat tegangan seperti yang saya targetkan, 45 sampai 50 volt. Jika tegangannya melebihi 50 volt, teman-teman bisa menguranginya 5 lilit atau 4 lilit. Oke, seperti ini cara saya melilit trafo switching dari power mobil ini. Oke, seperti ini ya. Oke, oke, di sini baru 5 lilit. Saya akan tambahkan lagi 1 kali lilit. Oke, saya akan tambahkan 1 kali lilit, jadi semuanya dapat 6 lilitan ya. Oke, 6 lilitan, dan kawat, ujung kawatnya saya posisikan di sebelah kanan, karena tadi saya memotongnya di sebelah kanan. Oke, ini tidak bisa terbalik. Oke, kalau terbalik barnya tidak akan hidup, atau bisa juga tegangannya melonjak.
Oke, di sini posisi saya tadi memotong dan ujung kawat tadi yang terakhir saya lilit saya akan pasang di sebelah kanan. Oke, kemudian saya potong kawat bagian sekunder yang kedua. Oke, posisinya di sebelah tadi yang saya lilit. Oke, posisi pemotongnya juga di tengah trafo. Oke, seperti ini dan terus dicukur lapisan premail dari kawat tersebut. Oke, kemudian seperti saya lakukan di cara pertama, langsung saya solder. Oke, seperti dengan cara tersebut dan tinggal dililit ulang. Oke, teman-teman bisa lihat cara lilitan kedua. Oke, di sini saya akan melilit dengan cara kedua. Oke, usahakan lilitannya serapat mungkin ya, tidak boleh longgar. Oke, di sini saya parkan atau berdekatan dengan lilitan pertama agar nanti lebih gampang saat melilit, agar tidak kelebihan atau kekurangan. Karena dengan cara seperti ini tinggal saya melilit tanpa menghitung, karena terakhir nanti saya akan tahu berapa lilit. Oke, Oke, lilitannya sudah selesai. Kembali saya akan potong. Terus teman-teman bisa lihat di sini 6 lilit, tidak lebih tidak kurang. Lilitan pertama dan lilitan kedua. Oke, usahakan harus sama lilitannya. Oke, kembali saya akan cukur lilitan, maksudnya kawat yang saya potong tadi. Oke, seperti ini. Tinggal saya akan tancapkan ke mesin power. Oke, Oke teman-teman, trafo yang kedua sudah saya lepaskan karena saya mau mengukur tegangan dari trafo yang tadi saya lilit. Kalau pas dengan tegangan yang saya targetkan, trafo kedua saya akan lilit dengan 6 kali lilit. Oke, saya akan mengecek dulu tegangan yang saya sudah pasang tadi trafo, apakah tegangannya mencapai 50 volt lebih atau 40 lebih. Oke, kali ini saya akan memasang supply ke power. Oke teman-teman, trafo yang saya lilit tadi hanya coba-coba, saya tidak tahu berapa volt yang keluar, saya tidak memakai rumus. Jika lebih saya kurangi lilitannya,
Jika kurang, saya tambahkan lilitannya. Oke, posisi supply saya pasang di 12 volt. Saya akan hidupkan power. Ya, saya akan hidupkan power dan saya akan mengukur tegangan hasil dari lilitan yang saya lilit tadi keluar berapa volt. Oke, saya akan siapkan avometer. Oke, sebelum saya mengukur tegangan dari supply trafo, kali ini saya akan mengganti dulu resistor. Ya, resistor ini yang menyuplai IC ke tone control power. Oke, saya akan memparalel resistor 220 ohm, karena kalau tidak memparalel resistor asli dari power tersebut cepat over atau cepat panas. Kali ini saya akan menjumper atau memparalel resistor asli dari power, saya tambahkan resistor 220 ohm. Oke. Dan seperti ini cara saya merangkai resistor paralel. Oke, seperti inilah supaya resistornya tidak terlalu cepat panas dan dioda senernya juga tidak begitu juga panas. Oke, resistor ini menyuplai tegangan ke IC tone control. Oke, kali ini saya akan mengukur tegangan dari sekunder trafo. Oke, apakah tegangannya sampai 50 atau lebih? Oke, saya akan coba. Oke, ternyata 51 volt min plus, dan minnya sama 51 volt. Ini saya memakai hanya satu buah trafo. Begitupun kalau pakai dua trafo palingan naik 22. Oke, di sini saya cek juga trafonya tidak hangat atau tidak panas. Maksudnya elko nya tidak panas. Jadi elko ini menyuplai atau menerima tegangan bisa melebihi 5 volt ke atas. Oke, saya rasa elko nya mampu di tegangan 51 volt. Oke, jadi patokan saya memakai tegangan seperti ini saja. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa juga mengurangi lilitan yang ada di trafo. Jadi saya memakai hanya 6 lilitan saja, menghasilkan 51 volt. Oke, dan kali ini saya akan coba melilit ulang trafo yang kedua. Caranya seperti sama dengan cara yang pertama. Oke, saya rasa aman, elko aman, mampu menerima tegangan 51 volt. Oke, proses selanjutnya saya sudah memasang sunken, transistor sunken ke pendingin aluminium power. Tinggal saya hubungkan langsung ke mesin dengan cara saya menyolir langsung kabel, ya seperti ini. Kabel saya langsung solder ke transistor. Oke, teman-teman simak ya pengetesan nanti apakah power ini berhasil dengan saya melilit trafo dengan tegangan 51. Apakah suaranya bertenaga, powernya bertenaga. Oke, kali ini sudah
saya sudah memasang atau melilit trafo yang kedua dan saya sudah pasang ke mesin power. Kali ini saya akan coba mengetes tegangan memakai dua trafo. Apakah tegangannya berubah, naik atau turun, nanti saya akan coba. Oke, saya coba memakai dua trafo. Oke, saya akan ukur tegangannya. Oh, ternyata hanya 51 volt, naik berapa milivolt saja. Oke, dan minnya juga sama 51,8 volt. Oke, yang pertama saya ukur 51, kalau tidak salah 51,2 milivolt lah. Oke, di sini tegangan supply ke IC tone control sama 16 volt. Oke, saya rasa aman. Kali ini saya akan coba memasang ke Sanken. Oke, kalau yang ini tinggal saya solder langsung ke transistor Sanken. Oke. Oke, seperti inilah cara saya menyolder langsung ke transistor Sanken. Oke, semua sudah selesai. Saya sudah menggulung, memasang transistor, mengganti resistor atau menambahkan, dan saya sudah mengancing baut-baut. Oke, kali ini saya akan coba untuk menghidupkan power. Apakah suaranya tambah clear? Oke, di sini saya coba posisi di tegangan 12 volt. Oke, saya akan coba. Dan pengetesan ini saya memakai middle 12 inch 2 buah, tweeter 2 buah.